Sejak beberapa waktu yang lalu, Jakarta telah menjadi magnet bagi individu dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin mengembangkan diri baik melalui pendidikan maupun pencarian peluang karir. Kehadiran beragam kampus di Jakarta, termasuk kampus swasta, telah menjadi daya tarik utama. Kampus-kampus ini tidak hanya mencakup institusi negeri, tetapi juga kampus swasta, dengan kampus-kampus Katolik menjadi pilihan yang signifikan. Pilihan ini tak hanya didasarkan kepada reputasi akademik yang kuat, tetapi juga pada nilai-nilai dan pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan yang unik yang ditawarkan oleh kampus-kampus swasta Katolik. Para calon mahasiswa menaruh minat pada pendekatan holistik terhadap pembelajaran yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Kemudian infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memilih kampus dan fasilitas yang canggih, dan kampus-kampus swasta Katolik di Jakarta telah menawarkan lingkungan belajar yang memadai untuk mendukung pengembangan akademis dan pribadi mahasiswa. Untuk mendalami pemahaman tentang pengalaman mahasiswa MBKM di Unika Atmajaya, kami melakukan wawancara dengan beberapa teman yang mengikuti program tersebut. Melalui dialog dan pengalaman yang mereka bagikan, kami berupaya memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai keunggulan, tantangan, dan dinamika yang dialami mahasiswa dalam menjalani program MBKM di lingkungan Unika Atmajaya, Jakarta. Unika Atmajaya menjalin kemitraan dengan Kementerian Pendidikan untuk MBKM sejak 2020, memungkinkan eksplorasi belajar di luar kampus, serta kontribusi mahasiswa dari berbagai institusi. Program ini meluaskan pemahaman dan pengalaman mahasiswa, sementara Unika Atmajaya menegaskan komitmennya sebagai pusat pendidikan unggulan dengan lingkungan belajar inklusif dan progresif. Angel mahasiswa dari Universitas Widya Mantira Kupang, program studi manajemen bisnis, menemukan program MBKM di Unika Atmajaya menarik, meskipun mengalami tantangan dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan kampus asalnya. Pengalaman belajar di Atmajaya berbeda secara budaya, terutama terkait kebijakan penggunaan ponsel di kelas yang berbeda dengan kebijakan di kampus sebelumnya. Meskipun menemukan kesulitan berbaur dengan mahasiswa lokal, Angel mengetahui bahwa Unika Atmajaya memberikan perhatian sorotan lebih pada mahasiswa MBKM. Kesan Angel terhadap perjalanan dalam MBKM di Unika Atmajaya adalah dukungan dosen, kualitas mata kuliah yang baik, serta fasilitas terutama perpustakaannya yang sangat memadai.
Lydia dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Psikologi, merasa senang dengan penerimaan yang baik dalam program MBKM di Unika Atmajaya. Meskipun mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal, ia mencatat perbedaan dalam sistem pembelajaran di kampus lamanya yang menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya, sementara di Atmajaya, materi disampaikan dengan kombinasi bahasa Indonesia dan Inggris. Lydia merasa cukup diperhatikan karena fasilitas serupa yang diberikan kepada mahasiswa di Atmajaya. Namun, ia menyarankan agar dosen lebih memahami kebutuhan khusus mahasiswa MBKM yang berbeda. Meski demikian, kesan terakhirnya adalah kepuasan karena pengalaman belajar yang luas dan banyaknya kegiatan yang meningkatkan keterampilannya. Kea, mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Hukum, menggambarkan kesan pertama yang kaget atas banyaknya pilihan mata kuliah lintas jurusan dalam program MBKM di Unika Atmajaya. Meskipun tanpa kendala signifikan dalam pemilihan mata kuliah, Kea mengamati perbedaan suasana belajar yang lebih aktif dan mendalam di Atmajaya dibandingkan dengan kampus sebelumnya yang cenderung pasif. Meskipun menemui kesulitan dalam berbaur dengan mahasiswa lokal, Kea merasa bahwa Unika Atmajaya cukup memperhatikan mahasiswa MBKM, terutama melalui perhatian dari dosen penanggung jawab program ini. Saran dari Kea adalah agar mahasiswa lebih terbuka terhadap mahasiswa MBKM, terutama saat berkelompok. Kesan yang diberikan Kea sangat senang dengan fasilitas dan kenyamanan belajar di Unika Atmajaya yang membuatnya merasa disetarakan dengan mahasiswa lokal. Sandra dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, merasa kaget dengan perbedaan pembelajaran di Unika Atmajaya dibandingkan dengan kampus asalnya. Meskipun mengalami kendala dalam memilih mata kuliah karena sebagian sudah diambil sebelumnya, ia juga menilai bahwa suasana belajar di Atmajaya memiliki perbedaan, di mana mahasiswa kurang memperhatikan dosen, berbeda dengan kampus sebelumnya di mana mahasiswa harus lebih memperhatikan dosen. Sandra sendiri menilai Unika Atmajaya cukup memperhatikan mahasiswa MBKM melalui dukungan dari dosen pendamping, namun menyarankan agar mahasiswa Atmajaya lebih terbuka terutama dalam tugas kelompok. Kesan terakhirnya adalah kepuasan karena fasilitas lengkap dan pengalaman pembelajaran yang berbeda memberikan pengetahuan tambahan yang berarti baginya. Unika Atmajaya telah tumbuh sebagai pusat pendidikan dinamis dengan fokus pada pertumbuhan akademis, pengembangan karakter, dan inklusi sosial. Meskipun unggul dalam fasilitas dan perhatian terhadap mahasiswa MBKM, ada ruang untuk meningkatkan integrasi antara mahasiswa pertukaran dan lokal. Kolaborasi, kesadaran akan perbedaan, serta dukungan saling memperkuat menjadi kunci membangun lingkungan belajar yang lebih berdaya saing. Dengan terus bertransformasi, Unika Atmajaya bisa menjadi kampus inklusif, progresif, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam menciptakan lingkungan belajar mendukung bagi semua mahasiswa.